Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dewi Ratnasari, guru dari TK Islam Al-Khalidiyah. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Tujuan pada topik Merdeka Belajar antara lain pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar mempelajari 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Terdapat 3 materi yang dapat kita pelajari. Yang pertama, materi mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidik berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin, menghantarkan murid menuju mimpi dan cita-cita mereka. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi murid, serta memberi pengaruh baik bagi murid di masa depan. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Sebagai guru, tentu ingin menularkan energi positif kepada murid yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar untuk dapat mengisi kehidupan di masa depan. Guru sebagai sosok pendidik adalah guru yang selalu diharapkan murid-murid, dikagumi murid-murid, selalu bertutur kata lembut, selalu menyimak pendapat murid, dan selalu menyemangati murid-murid. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, selamat dan bahagia. Guru yang adaptif dengan perubahan zaman yang dinamis, selalu menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan tentunya masih sejalan dengan tujuan pendidikan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan dengan cepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama.
Prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsensus. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terpinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka namun tetap kritis dan elektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada dua materi yang dipelajari antara lain. Yang pertama, budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan dua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas bertuliskan tulisan samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid. Tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Guru hanya menjadi fasilitator kodrat alam dan zaman murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, tut wuri handayani, di belakang memberi teladan. Dan menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak yang menjadi dasar pendidikan seorang anak. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan anak, yaitu keterampilan dan budi pekerti. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berkembang. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar dari saya. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan pemahaman merdeka belajar ini, saya mohon Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang ada di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar ini. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.